dan ilmu pengetahuan an-nujumi tentang perbintangan, bimangzilatil maradi, bi dengan mangzilati datangnya al-maradi penyakit, al-maradi penyakit. Fata'allumuhu fa maka ta'allumuhu mempelajarinya, ta'allumuhu mempelajarinya, haramun itu hukumnya haram, haramun itu hukumnya haram. Li'annahu karena annahu sungguhnya ilmun nujum yadurru itu membahayakan, yadurru itu membahayakan, wa dan la tidak, yang fa'u memberikan manfaat, yang fa'u memberikan manfaat. Wal harabu dan lari, min qada'illah, min dari qada'illah keputusan Allah, wa qadarihi dan kekuasaan Allah atau takdirnya Allah. Ghairu mumkinin, ghairu yang tidak, mumkinin mungkin. Jadi ilmu nujum atau ilmu perbintangan atau ilmu apa? Ayo, yang sering kita dengar apa? Ilmu meramal, disebut dengan perawangan. Orang yang nyari wangsit, orang yang seakan-akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Pernah dengar gak? Pernah tahu gak? Contoh misalnya begini, Hisham datang ke seorang yang disebut dengan apa tadi? Ahli nujum, atau sekarang itu dukun lah, sebut aja dukunnya namanya Fajar. Datanglah Hisham, Mbah, saya ingin minta bantuan Mbah karena saya selalu gagal dalam usaha. Kata Mbah dukunnya, sini coba lihat tanganmu. Tangan diberikan. Oh, ini kamu nggak cocok kerja di darat karena kamu pelaut. Oh, kamu itu akan mendapatkan satu musibah kalau kamu teruskan pekerjaan ini. Oh, nah inilah namanya dukun, ahli nujum. Ini kita mendatanginya kepada dukun ahli nujum, hukumnya haram. Bahkan 40 hari sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sekali lagi Abi nasihatkan, jangan sesekali nanti ketika kalian punya masalah, sepelik apapun masalah itu, kalau sudah berumah tangga, sudah keluarga, jangan sekali-kali pergi ke dukun. Sekarang bukan namanya dukun, dihalusin lagi. Apa namanya? Orang pintar katanya. Karena ada orang yang memang sengaja ya mendatangi orang-orang seperti ini. Apalagi sekarang orang pintar, guru spiritual.
Kemudian dia meramal. Nah, ini nujum meramal. Besok kamu akan sukses. Tapi dengan syarat seperti ini, bayar mahar. Mendahului kehendak Allah. Nah, ini dikatakan, ya, ini kalau kita percaya, datang saja sudah haram, apalagi percaya. Kalau percaya dengan kata-katanya, dengan ramalannya, 40 hari sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalian pasti nanti berkeluarga, bermasyarakat, ada saja yang mungkin masalah demi masalah yang mungkin menerpa dalam keluarga kita, rumah tangga. Jangan sekali-kali, Abi ingatkan, pergi ke tempat yang salah. Kalau ke kiai gimana? Dianjurkan, ke ulama dianjurkan. Di sana ngapain? Minta didoakan. Itu yang pernah diajarkan Rasulullah. Sahabat punya masalah, datang ke Rasulullah, dapat solusi. Ada orang yang punya masalah di era siapa? Sahabat Abu Bakar. Mereka mendatangi sahabat Abu Bakar, minta solusi, minta didoakan. Kemudian di eranya ulama wali Allah Ibrahim bin Adham, ya, orang punya masalah datang kepada beliau lalu didoakan. Bukan kemudian meramal, malah kadang minta sesuatu yang tidak lazim, tidak biasa. Apa yang diminta? Oh, kamu harus mandi kembang 7 warna, kamu harus mandi dengan air 7 sumur, kamu harus makan bakwan dan lontong berbarengan. Bakwan dan lontong, Allah, aneh-aneh ini aja. Ya, gendok anak-anakku, jangan pernah punya suami ngajak ke sana, jangan pernah mau. Lalu gimana caranya? Sepertiga malam bangun, hamparkan sajadah. Terus saat itulah menangis, merintih, adukan semua permasalahan kita kepada Allah. Di atas hamparan sajadah itulah semua akan terjawab, semua akan terijabah. Itu pesan Rasulullah. Ketika engkau punya masalah, falyusolli raka'atain, maka segala lakukanlah sholat 2 rakaat, sholat hajat namanya. Usolli sunnatan liqada'il hajati lillahi ta'ala. Saya niat sholat 2 rakaat, sholat hajat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pagi ini akan terngiang-ngiang sampai akhir kehidupan kalian semua. Ya, amalkan dan lakukan, akan tuntas segala masalah yang kita hadapi. Masalah ada, tapi selalu Allah berikan pertolongan untuk menjelaskan masalah itu. Nggak mungkin hidup nggak punya masalah. Kalau nggak punya masalah, ya orang meninggal, udah nggak selesai, nggak masalah. Tapi ada yang satu penawaran di dunia ini, kalau ingin mengatasi masalah tanpa masalah, ada kan tulisan mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian. Itu juga nggak mengatasi masalah, itu tambah masalah. Baik, makanya kenapa Abi bisa menyampaikan itu, karena berdasarkan pengalaman banyak jamaah yang curhat ke Abi, begini. Nah, ini pengalaman inilah ternyata guru kehidupan yang terbaik. Ternyata apa? Enggak menyelesaikan masalah. Pergi ke dukun, apakah menyelesaikan masalah? Enggak, malah tambah masalah. Enggak ada. Jin itu ketika saat dia menolong kepada orang yang minta tolong kepada dia, kecuali dia pasti minta imbalan. Dan benar, sampai orangnya kesini nangis-nangis karena setiap malam didatengin jin itu. Makanya pengalaman itu guru yang paling berharga dalam hidup kita. Ya Allah, nah ini kita
bisa kemudian menjadi referensi, bisa kita sampaikan karena berdasarkan pengalaman seseorang. Apa pengalaman? Kalau menurut orang kulon apa? Experience. Apa? Is the best teacher, dari gitu ya. Pengalaman adalah suatu guru yang terbaik. Experience is life the best teacher. Paham? Paham oleh Halim, Ja'far, Tolib? Apa artinya? Pengalaman adalah guru kehidupan yang berharga buat kita. Pengalaman hidup, sehingga kita bisa menguraikan, bisa menyampaikan, jangan sampai terjadi pada anak-anak karena ada sesuatu madhurat yang mencekam dalam kehidupan orang yang salah melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi famaka yambagi, yang terbaik. Kalau bahasa Jawa prayogo lebih baik. Famaka yambagi, yang terbaik li, untuk kulli, setiap muslimin, seorang muslim. An, yaitu yashtagila, menyibukkan. Yashtagila, menyibukkan. Menyibukkan. Fi jami'in, fi, pada jami'in, seluruh. Awqatihi, waktu-waktunya. Awqatihi, waktu-waktunya. Bi zikrillah, bi, dengan zikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad du'ai, dan memperbanyak doa. Wad du'ai, dan doa. Wat tadarru, dan mendekatkan diri kepada Allah. Tadarru wa khufyah. Tadarru itu apa? Berupaya, berusaha menjadi hamba yang lebih dekat lagi dengan amal kebaikan kita, dengan kesolehan kita. Berusaha, berupaya mendapatkan cinta sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah dengan amaliyah yang kita lakukan. Wa qiraatil Qur'ani, wa, dan qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Was shadaqati, dan bersedekah. Was shadaqati, dan bersedekah. Ad-dafi'ati, yang menolak. Ad-dafi'ati, yang menolak, lil balai, kepada malapetaka, kepada musibah. Doa, membaca Al-Quran, sedekah adalah salah satu ad-dafi'ah lil bala. Itu mampu dan bisa
menolak musibah, walaupun itu musibah sudah dijadwalkan datangnya untuk seseorang, tapi karena doa orang itu, karena sedekah orang itu bisa terhalang dan diganti dengan rahmat Allah. Bala menjadi rahmat. Nabi contohkan begini. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh seorang pemuda yang beliau minta restu untuk dihadiri Nabi Ibrahim saat pernikahannya. Sebut aja namanya Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Nabi Allah, kami datang bersilaturahmi yang pertama, yang kedua mengundang sekaligus minta doa kepada Nabi Allah. Di hari Rabu nanti kami akan melangsungkan akad nikah. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, insya Allah saya akan hadir. Setelah kepulangan Abdullah pemuda itu, saya saling Hisham siapa? Muat tutup dengan tangan apa? Saling Hisham di kanan. Siapa namanya? Siapa sang kanannya Hisham? Hah? Allah ya. Ya ulangi, muatnya diulangi. Itu ulangi. Gimana nutupnya? Allah. Itu dari dulu aplikasi pelajaran. Iya, kalau menguap. Kiri dibalik. Tangan. Ya, akhlak lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Ya. Orang berilmu bisa jadi dia tidak manfaat karena tidak berakhlak, tapi orang berakhlak akan mudah mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Sampai mana? Seorang pemuda minta apa? Doa. Jadi minta kehadiran Nabi Ibrahim dalam akad nikahnya. Setelah kepulangan Abdullah pemuda ini, kemudian datanglah seorang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah, sungguh pemuda itu tidak sampai pada acara pernikahannya. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat menjawab, karena hari Selasa, pernikahannya tadi hari apa? Hari Rabu. Hari Selasa saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya, dan itu sudah terjadi. Tugas malaikat, harinya, waktunya, jamnya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi Ibrahim pas hari Rabu, karena tidak ada alat komunikasi untuk bertanya, maka tetap beliau datang ke pernikahan pemuda itu. Alangkah kagetnya Nabi Ibrahim, karena yang dia tahu dia sudah meninggal, tapi ternyata berlangsunglah akad nikah itu, resepsi itu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada pemuda itu, wahai Abdullah, apa yang kau lakukan sebelum pernikahan, sebelum akad nikah? Aku tidak melakukan apa-apa ya Nabi Allah, kecuali minta doa kepadamu, dan kami undang anak-anak yatim, ada 6 orang. Kemudian aku berikan sedekah kepada mereka sebanyak 60
dinar, satu orang 10. Kemudian aku minta diaminkan, didoakan supaya hajat saya bisa terrealisasi, bisa terwujud pada saatnya pernikahan nanti. Subhanallah. Ternyata apa? Nabi Ibrahim kemudian didatangi lagi malaikat, ya Nabi Allah benar, Abdullah itu. Malam Selasa, ya hari Selasa malaikat sudah ditugaskan untuk mencabut nyawanya, tapi malam Selasa Abdullah ini mengundang anak-anaknya, dan sedekahnya itulah yang membuat kemudian Allah memerintahkan aku untuk tidak menjalankan, tidak mencabut ruhnya, nyawanya. Bahkan Allah memberikan umur kepada Abdullah sampai 60 tahun ke depan dengan sedekah 60 dinar yang dia berikan kepada anak-anak yatim itu. Subhanallah. Jadi ketentuan Allah, takdir Allah, keputusan Allah itu sudah final sebenarnya. Tapi ternyata ketentuan Allah, keputusan Allah yang Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz bisa diubah oleh Allah dengan kehendak Allah. Paham nggak? Ya, kekuatan apa tadi? Sedekah. Dengan sedekah musibah berganti dengan rahmat. Harusnya sampai situlah ajalnya, tapi ternyata bisa dipanjangkan umurnya dengan rahmat Allah, sayang Allah, karena beliau berikan sedekah. Dan seringnya Nabi sampaikan itu. Bahkan dalam kekuatan doa, kisah yang lain, kisah siapa? Nabi Musa, salah seorang pemuda yang merayanya, ya Nabi Allah, tolong doakan aku. Aku sudah berumah tangga, berkeluarga, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi Allah sudah berikan keturunan untukku. Nabi Musa menghadap Allah. Sebelum ngomong Nabi Musa, dijawab oleh Allah. Apa Allah sampaikan? Aku tahu yang engkau ini sampaikan kepadaku, hai Musa. Sampaikan kepadanya bahwa pemuda itu tidak akan punya keturunan, dan sudah aku putuskan untuknya. Ulang Nabi Musa, sampaikan kepada pemuda itu. Maaf hai sahabatku, sudah aku sampaikan, sudah aku mintakan kepada Allah, tapi keputusan Allah sudah final bahwa engkau tidak diberikan keturunan oleh pemuda itu menangis. Kemudian bukan putus asa, tapi semakin meningkatkan kualitas ibadahnya. Yang tadinya doanya sekali satu hari bisa 50 waktu beliau kemudian minta kepada Allah, rengekannya, tangisannya. Jadi atas gambaran saja terus minta, ya Rabb, la tadarni fardan wa anta khairul warisin, la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan tinggalkan hamba ya Rabb dalam keadaan sendirian seperti ini tanpa keturunan. Berikan untuk kami, engkau adalah zat yang maha segala-galanya. Mudah bagimu ya Rabb untuk merubah takdirmu, keputusanmu. Subhanallah, apa yang terjadi? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kemudian anak muda ini pun menggendong seorang anak, bertemu dengan Nabi Musa. Tanya Nabi Musa, hei sahabat, ini anak siapa? Anak saya, Nabi Musa. Benar. Kapan? Sudah umur berapa? Disampaikan dijawab, alhamdulillah 3 bulan yang lalu istri melahirkan. Kembali Nabi Musa khawfah. Sebelum sampaikan penasaran Nabi Musa, Allah jawab, baik Musa, aku tahu yang ingin ku sampaikan. Kau ingin pasti menanyakannya, kenapa pemuda itu punya anak, padahal sudah aku sampaikan kepadamu untuk menyampaikannya dia tidak punya anak. Benar ya Allah, karena renyakannya, karena tangisannya, karena doanya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa. Lalu aku hapus takdirnya yang tidak punya anak itu, keputusanku aku ganti dengan rahmat dan kasih sayang. Sehingga Rasul menyampaikan satu hadis, doa tidak ada satu yang mampu dan bisa merubah takdir atau ketentuan
seseorang illa doa atau illa doa, kecuali dengan kekuatan doa. Tadi contoh sedekah sudah, ini contoh tentang kekuatan doa. Semua bisa berubah sebelum apa? Ruh dan jasad berpisah dari tubuh kita. Sebelum ajal tiba, sebelum maut menjemput, semua bisa berubah. Orang yang walaupun mohon maaf, dia zalim, dia lalim, dia menjadi berandalan, menjadi perampok, menjadi orang yang mungkin amat sangat terhina di dunia, tapi selama masih ada roh dan jasad masih menempel pada dirinya, masih ada peluang dan kesempatan untuk menjadi orang baik. Tapi begitu pula orang yang sebaik apapun, tapi mohon maaf, ya karena kesombongannya, karena keangkuhannya, yang kaya semakin sombong dengan kekayaannya, bisa jadi berubah. Orang itu menjadi hina, cabutlah kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mohon maaf, kita belum paham ilmu, selama dia terus belajar istiqomah seperti ini, nanti suatu saat ilmu itu akan hadir dengan sendirinya, dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala melekatkan dan menancapkan dalam hati kita. Dan itu menjadi salah satu bentuk ujian untuk kita dari Allah. Kok nggak paham saya? Kok nggak ngerti ya? Abi dulu mulai SD sampai kelas MTS itu nggak paham sama sekali. Sekolah juga berangkat saja, jadi SD itu kelas 1 SD sampai kelas 6 itu hanya bisa membaca dan menulis. Belum paham sama sekali. Tapi Abi nggak pernah namanya apa namanya? Nggak berangkat sekolah, nggak pernah bolos, alhamdulillah. Setiap hari berangkat, walaupun nyeker tanpa sepatu, yang berangkat sekolah. Dan subhanallah, alhamdulillah nggak paham. Yang diajarkan Pak Guru nggak paham, yang diajarkan Bu Guru juga nggak ngerti. Tapi berangkat istiqomah, belum nempel. Sekolah MTS pun begitu, berangkat pulang, belum paham. Yang penting berangkat dapat ilmu, tapi ilmu itu belum bisa memahamkan. Suruh ngafali ini, dia dihafalkan, tapi belum paham apa sih. Kok ada fa'ala yang baru fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun la taf'ul maf'alun mif'alun, ada al-lagi fa'ula yaf'ulu fa'lan. Maksudnya apa ya? Pokoknya ngafalin aja, nggak paham. Tapi subhanallah, begitu selesai sudah tiba-tiba dipahamkan. Ya Allah, ketika sudah paham, ya Allah, oh ini ternyata, oh makanya anak istiqomah itu yang penting. Orang pintar, orang pandai kalah dengan orang yang istiqomah, orang yang tekun. Orang tekun akan terus naik dengan ketekunannya, akan meraih satu impiannya. Sedangkan orang yang sekalipun dia pandai tapi hanya sesaat, artinya belajar saat itu juga nggak mau murojaah, ya selesai sudah, walaupun dia mendapatkan 30 juz nggak diulang-ulang, selesai. Sedangkan orang tekun walaupun belum lancar tapi terus ya baik, murojaah itu melekat. Siapa yang melekatkan? Bukan kita. Siapa yang memampukan? Bukan kita, tapi Allah yang punya ayat-ayatnya akan dilekatkan. Kenapa? Itu bentuk dari sayang Allah melihat kita, ini anak ini capek, lelah, kantuk, tetap murojaah dengan ayat-ayatku. Apa kata Allah? Ya malaikat, ya lekatkan setiap ayatku pada hati dan jiwanya. Allahu Akbar. Yang membuat Allah sayang. Baik anak-anakku, wa yas'alullaha wa dan yas'alullaha, kita memohon atau kita meminta Allah kepada Allah al-afwa, pengampunan, wal afiyata dan kesehatan, di dunia wal akhirah,
di dunia dan akhirat. Liyasuna, supaya Allah menjaga, menolong dari al-bala'i, dari bala wal afati, dan segala mara bahaya. Maka kita selalu meminta dan memohon kepada Allah yang diajarkan doa itu yang nanti selalu baca dalam doa kunut. Allahumma gimana doanya Abi? Yang doa Abi selalu baca Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin, terus afina wal muslimin. Itu doa untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Afina wal muslimin min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Selamatkan kami ya Allah dari azab dunia dan siksa akhirat. Selamatkan kami ya Allah dari malapetaka musibah dunia dan siksa akhirat. Terus kita minta, karena setiap doa pasti diijabah ya. Kemudian di akhir sholat kita doa lagi, mintanya pun jambilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, perindah diri hamba ini ya Allah dengan kesehatan dan keselamatan. Haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Hujamkan ya Allah dalam diri hamba ini ya Allah, kuatkan dengan istiqomah dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Baik, sampai di sini nanti akan ada acara ke Jakarta. Anak-anak lanjutkan dengan tasyakuran. Siapa yang MC tidak boleh pakai bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini diteruskan membaca surat apa, kemudian nanti bagian doa ya, tolong dibiasakan doanya pun doa yang seindah mungkin, sebaik mungkin, sehingga doa-doa nanti suatu saat akan buat membimbing doa di masyarakat kalian. Kesempatan ketika anak-anak mendapatkan jadwal tugas, itu kesempatan untuk melakukan doa-doa. Nah, kita menjadi tugas apa? Memimpin tahlil pun akan manfaat nanti suatu saat di masyarakat. Jangan remehkan ketika dapat jadwal, kecuali itu akan menambahkan ilmu untuk kita. Tapi pun begitu, kenapa hafal doa ini, hafal doa ini? Karena sering dapat tugas doa, sehingga doa ini yang hari ini beda dengan doa yang bulan depan. Bulan depan dapat tugas doa lagi, kita bikin nyari doa, kumpulan doa, dapat lagi, dapat ilmu tambahan dengan tidak dihadir di sekolah, tapi kita dapat referensi dari mutolaah kita. Jadi kesungguhan kalian akan menentukan keberhasilan kalian. Ya, insya Allah manfaat dunia akhirat. Ilmu ini akan menjadi wasilah kemuliaan kalian, kedudukan kalian, mulia dunia, mulia akhirat, insya Allah. Karena apa? Yang pesan sering Nabi sampaikan, subhanul yaum rijalun luhur. Ya, kalian akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Gimana bahasa Inggrisnya? Saya tidak ingat yang disampaikan kemarin di hari santri. Anak gadis mana saya ingat gimana? Bisa semuanya? Gimana coba? Oh, apanya otoboro aja. Ulangi, Sayyidah. Bio, benarin jauh. Terus? Is leader itu pemimpin. Kemudian apa?
of tomorrow. Kemarin sudah disampaikan begitu kan? Ya sama-sama. Video is today. Terus akalin itu penting, kata-kata pepatah itu penting walaupun bukan hadis ya, tapi kalimat ini akan menjadi motivasi ya. Duyung is today, apalagi tinder, terus of tomorrow, di masa depan yang akan datang. Kita amali kecil-kecil nggak apa-apa, nanti akan rangkaian itu akan membuat kita termotivasi untuk mempelajari kalimat-kalimat yang lain ya. Kalau majelis, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah.